Bab 39. Mengeluarkan ketidakpuasan. Di bawah tatapan orang banyak, Kingston mengendarai mobilnya masuk ke pangkalan militer. Sedangkan para anggota keluarga Tang sangat menyesal. Tadi mereka terus mengejek, namun sedetik kemudian, Kingston mengendarai mobilnya masuk ke dalam. Yang lebih penting adalah, letnan di depan pintu bahkan memperlakukannya dengan penuh hormat. Jangan-jangan, Kingston adalah orang penting di dalam pangkalan militer. Kingston sambil mengemudi sambil melirik ke arah Chloe, dia tersenyum. "Chloe, aku tidak membohongimu, kan?" "Kingston, kamu jawab jujur, kamu itu sebenarnya siapa?" Chloe menatapi Kingston. Saat ini, dia lagi-lagi curiga dengan identitas Kingston. Semenjak dia mengenal Kingston, terjadi begitu banyak hal-hal ini semua sangat tidak biasa. Pertama, Kingston menyembuhkan luka di tubuhnya. Kedua, orang penting seperti Max menyambutnya secara pribadi. Ketiga, bos base menu restoran, Patrick Gu, secara pribadi memberikannya kartu member Diamond. Hari ini adalah keempat kalinya. Semua ini sangat tidak normal. Kingston menjelaskan, "Aku hanya seorang tentara. Aku bekerja sebagai tentara selama 10 tahun, termasuk tentara veteran. Tidak aneh, kan, kalau aku mengenal beberapa jenderal. Lagi pula aku sudah bilang, mobil ini sangat khusus, tentara Westland tidak berani menghadang mobil ini." Letnan tadi pikirnya yang duduk di dalam mobil ini adalah orang penting, dia mengira aku adalah supir orang penting. Sedangkan Jasmine tidak berpikir begitu banyak. Di matanya, Kingston hanyalah seorang tentara, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Hanya saja, perbuatannya kali ini sangat bagus. Sangat memuaskan. Saat ini, sekumpulan tentara berseragam penuh berjalan kemari, melihat mobil yang dikendarai Kingston, mereka seketika berdiri tegak dan memberi penghormatan, memandang mobil ini menjauh. Hanya sampai mobil ini sudah tidak terlihat, tentara-tentara ini baru mulai berjalan lagi. "Haha, sangat membanggakan." Jasmine tertawa senang, dia bertanya, "Menantu baikku, apakah aku boleh turun untuk foto-foto?" Kingston segera berkata, "Lebih baik jangan, tidak akan ada apa-apa kalau berada di dalam mobil, tapi kalau turun dari mobil, pasti akan dilempar keluar." Mendengar kata-kata ini, Jasmine pun tidak memikirkan hal ini lagi. Kingston langsung mengemudi ke arah upacara suksesi diadakan. Di dalam pangkalan militer, sudah dibangun sebuah panggung, di bawah panggung ada tempat duduk, sudah ada lumayan banyak orang yang duduk di sana. Orang-orang ini semua memakai seragam militer, jabatan militer mereka sangat tinggi. Kingston mengingatkan, "Chloe, ibu, kita tidak akan turun, kalau turun, pasti akan dilempar keluar, kita lihat dari sini saja." "Oh iya, ibu, kamu tidak boleh foto, di sini semuanya adalah orang-orang penting yang sebenarnya, kalau sampai foto yang dipotret olehmu sampai bocor keluar, maka kamu telah melakukan kejahatan besar. Kalau begitu lihat apa? Lebih baik pulang dan lihat dari TV." Jasmine seketika kehilangan semangat. Dia masuk ke sini bukannya karena ingin foto-foto, menguploadnya ke sosial media dan pamer ke teman-temannya. Sekarang Kingston malah bilang tidak boleh foto-foto, dia pun kehilangan ketertarikannya. Namun Chloe tetap sangat semangat, karena posisi mereka ada di sebelah panggung. Mereka bisa melihat panggung, dari sini mereka bisa melihat seluruh proses upacara suksesi Raja Xiaoyao. "Menantu, kita keluar, aku mau pamer di depan anggota keluarga Tang." Jasmine berkata, selama ini, dia menikah dan masuk ke keluarga Tang, anggota keluarga Tang selalu tidak menganggapnya, Tanner Tang juga tidak berguna, dipukul tidak balas, dimarahi tidak marah balik. Dia sudah tidak tahan lagi. Kingston melihat Chloe dan bertanya, "Chloe, apakah kamu ingin lihat?" Chloe berkata, "Ibu ingin pulang, kalau begitu kita pulang saja, sekarang upacaranya belum dimulai, masih sempat pulang dan melihat siaran langsung." "Baik." Kingston menyalakan mobilnya dan membalikkan arah mobilnya. Sekarang pemeriksaan undangan sudah dimulai, para konglomerat pun mengantri. Saat ini, mobil Kingston lagi-lagi muncul. "Menantu, bunyikan klakson, tarik perhatian orang-orang."
Titin. Kingston seketika menekan klakson. Suasana di gerbang pangkalan militer hening seketika, siapapun tidak berani berkata apa-apa. Saat ini, terdengar suara klakson, menarik perhatian banyak orang, semua orang mendongak dan melihat ke arahnya. Begitu melihat siapa yang datang, ekspresi mereka pun menjadi sangat semangat. Kenapa lagi-lagi keluar? Para tentara dan juga letnan di gerbang seketika menegakkan tubuh mereka dan memberi penghormatan. Hormat, Pak. Terdengar suara yang lantang dan rapi. Jasmine menurunkan kaca mobil dan menunjukkan kepalanya, di wajahnya muncul semangat dan rasa bangga yang sangat jelas. Mobil itu berkendara maju, para konglomerat yang mengantri pun menyingkir membuka jalan untuknya. Jasmine bahkan mengulurkan tangannya dan melambaikannya ke arah para tentara di samping dan menyapa mereka, "Halo para rekan, terima kasih." Ekspresi dan gerakannya seakan dia benar-benar adalah seorang atasan. Mobil dikemudikan keluar dari pangkalan militer. Kemudian berhenti di depan para anggota keluarga Tang. Jasmine membuka pintunya dan turun. Dia mendongakkan kepalanya dan membusungkan dadanya, penuh semangat dan rasa bangga. Dia tersenyum cerah dan berkata, "Ayah, mari kita pulang, aku sudah keliling sekali di dalam, tidak ada yang menarik." Ekspresi para anggota Tang sangat muram, mereka diam tak bersuara. Mereka mana mungkin tidak mengerti, Jasmine ini sedang pamer. Jasmine melihat Claudie, dia tidak melihat ada Jordan, seketika berkata dengan nada aneh, "Claudie, mana kekasihmu? Mana tuan muda keluarga Liu? Bukannya dia mengurus semuanya dan mendapatkan surat undangan? Apakah undangan ini benar-benar palsu? Tuan muda keluarga Liu apanya? Masih tidak sehebat menantu tidak bergunaku." Wajah Claudie Tang mengeras, dia menggertakkan giginya, namun tidak tahu harus membalas apa. Melihat Claudia yang sedang menggertakkan gigi, Jasmine merasa sangat senang. "Siapa suruh kamu sombong? Siapa suruh kamu merebut kredit menantuku? Sekarang kamu malu sendiri, kan? Ayah, kamu kenapa? Ekspresimu tidak bagus, mari, naik mobil wuling milik menantuku ini, istirahat sebentar, tapi mobil ini tidak ada AC, di hari sepanas ini, tidak tahu apakah kamu bisa tahan atau tidak." "Sudah cukup." Cody maju dan berkata dingin, "Jasmine, apa maksudmu? Menambah penderitaan kita?" Jasmine seketika menaruh tangannya di pinggang, kemudian menunjuk Cody dan marah-marah, "Kamu teriak apa? Kamu hanya mengandalkan kamu adalah putra pertama, mengendalikan kekuasaan keluarga, langsung tidak menganggap kita sekeluarga, hanya karena kalian sekeluarga tinggal di villa bersama ayah. Kalian sembarangan berbicara, surat undangan ini jelas-jelas didapat oleh menantuku dengan koneksinya, kalian malah mengambil kredit ini, bahkan memarahi Chloe dan kita sekeluarga." Jasmine dari awal sudah tidak senang. Kingston memang hanya seorang tentara yang kembali, tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, tapi memangnya kenapa, dia adalah seorang tentara, dia punya teman seperjuangan, ada atasan. Aku berkata jujur, kalian yang merebut kredit Kingston tidak senang, makanya dia menelepon atasannya, menyuruh atasannya menggunakan koneksinya memberitahu tentara Westland untuk membatalkan undangan keluarga Tang. Setelah mengatakan semua ini, Jasmine pun merasa puas. Sekarang dia juga tidak peduli lagi kalau Rilan marah dan menarik kembali jatah saham mereka. Karena dia sangat mengerti Cody Tang sekeluarga, ada mereka, saham Tanner pasti tidak akan bertahan, pasti akan segera ditarik kembali. Para keluarga Tang terdiam, tidak tahu berkata apa. Sedangkan Rilan sekarang baru mengerti, ternyata apa yang dikatakan Kingston sebelumnya itu benar, dia benar-benar bisa mendapatkan surat undangan, dan surat undangan ini juga benar didapatkan olehnya. "Aku sudah tua, melakukan kesalahan." Rilan mengetuk kepalanya dengan penuh penyesalan. Claudie segera menghampirinya dan menopang Rilan Tang, kemudian menenangkannya, "Kakek, jangan marah, jangan dengarkan dia sembarangan bicara." "Benar." Graham Tang juga berkata, "Surat undangan ini pada dasarnya diminta oleh Jordan Liu, dia meminta keluarga Liu untuk mengurus semuanya, kita baru bisa mendapatkan surat undangan ini, hanya saja karena kita terlalu heboh, baru membuat orang-orang di atas tidak senang."
Jasmine sekarang sedang mencari kesempatan untuk memecah belah kita. Dia hanya tidak senang sahamnya ditarik. Para anggota keluarga Tang berbicara berturut-turut, menyalahkan Jasmine. Jasmine, kamu keterlaluan, minta maaf pada ayah. Jasmine menunjukkan ekspresi jijik, minta maaf. Dia sudah mengeluarkan kita dari keluarga Tang, kita sudah bukan anggota keluarga Tang, minta maaf apa? Aku beritahu kamu, aku tidak mau saham itu lagi, mau tarik ya tarik saja, aku tetap bisa hidup dengan baik setelah keluar dari keluarga Tang. Selama ini, Jasmine sudah cukup menderita. Sekarang dia melepaskan semuanya, sama sekali tidak menganggap Rilan Tang, Rilan hanyalah seorang orang tua yang suka pamer dan bodoh. Kemudian, Jasmine naik ke mobil dan berkata, menantu, masuk lagi ke dalam pangkalan militer, kita keliling 1 putaran, tidak, beberapa putaran, biar Rilan Tang menyesal mengeluarkan kita dari keluarga Tang. Bersambung.